Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Puluhan nasabah Koperasi Simpan Pinjam BMT Taruna Sejahtera menggeruduk kantor koperasi di Ungaran, Jawa Tengah. Mereka mendesak agar pihak koperasi segera mengembalikan dana simpanan mereka. Nasabah ini menangis histeris saat mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam BMT Taruna Sejahtera di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. Nasabah yang kebanyakan kaum ibu itu terus mendesak pihak koperasi agar menepati janji mereka. Nasabah kecewa karena pihak koperasi BMT Sejahtera hingga kini belum juga mengembalikan uang mereka. Padahal pihak koperasi telah menjanjikan pengembalian uang nasabah sejak tahun lalu, namun hingga kini belum juga ada kejelasan. Saya mau mengambil hak saya sendiri. Ya. Yang selama 1 tahun sudah di sini. Berapa totalnya, Pak? Kira-kira sekitar 64 juta. 64 juta. Itu pilihan saya. Ya. Terus alasan dari pihak ini nggak bisa cair kenapa? Ya itu alasannya seperti tadi, Pak. Apa, Pak? Itu corona itu tadi. Tidak ada dana ya, Pak? Tidak ada. Yang uangnya tidak bisa keluar, sudah kami somasi tempuh jalur hukum. Cuma memang tidak ada respon yang baik dari Direktur BMT Taruna Sejahtera. Sampai pada saatnya, baik kami selaku pengacara maupun klien kami selalu diberikan janji-janji yang intinya akan menjual aset. Namun sampai saat ini, semua tidak terrealisasi. Bisa dengan tanyakan ke Satreskrim Unit 1. Situasi yang sempat memanas akhirnya mereda setelah pihak kepolisian memediasi para nasabah dengan pihak koperasi. Petugas kepolisian menyarankan para nasabah untuk segera membuat laporan ke Polres Semarang agar kasusnya diproses secara hukum. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kepala kampung menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Mereka menuntut Kajati untuk serius menangani penyelewengan dana desa di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 160 miliar lebih. Perwakilan 125 kepala kampung menggelar unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Kota Jayapura, Rabu siang. Mereka mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua agar serius menangani kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Puncak Jaya. Laporan penyelewengan dana desa sebesar 160 miliar lebih ini sudah berlangsung selama setahun. Namun hingga kini kasus tersebut belum juga tuntas. Koordinator Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya, Rafael Ambrau, menyatakan kecewa terhadap sikap Kajati Papua yang tidak serius dalam menangani kasus ini. Namun ia berharap kasus penyelewengan dana desa dapat diusut tuntas. Kami melapor ke Kejaksaan Tinggi Papua, tetapi sampai dengan tahun 2021 bulan Maret sekarang ini, kasus yang kami laporkan tidak jalan dengan baik. Maka kami sangat kecewa tindakan-tindakan atau mereka yang ada di dalam tidak kelihatan menyikapi ini dengan bijak. Kami hanya menuntut hukum ini harus ditegakkan dengan baik demi rakyat, bukan demi siapa-siapa, demi rakyat kecil ini. Hari ini, rencananya perwakilan 125 kepala kampung Kabupaten Puncak Jaya akan kembali mendatangi kantor-kantor Kejaksaan Tinggi Papua untuk menanyakan kejelasan waktu dengan barang bukti yang sudah lengkap diserahkan ke Kajati Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga lalai berkendara, sebuah minibus tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Cilegon, Banten. Meski tidak ada korban jiwa, mobil minibus rusak parah dan terpental sejauh 8 meter. Beginilah kondisi sebuah minibus usai tertabrak kereta api penumpang jurusan Rangkas Bitung Merak di perlintasan tanpa palang pintu Cilegon, Banten, Kamis sore. Mobil ini ringsek setelah terseret sejauh 8 meter dari lokasi kejadian. Sebelum kejadian, mobil yang melaju dari arah Terminal Seruni ini hendak menuju Jalan Kedalman. Namun karena pengemudi tidak mendengar sirine kereta api dan teriakan warga,
Akhirnya kendaraan ini tertabrak kereta api yang melintas. Beruntung 3 orang penumpang yang merupakan karyawan bank selamat dan hanya mengalami luka ringan. Korban langsung ditolong warga dan dibawa ke RSUD Kota Cilegon. Kedalaman, tiba-tiba dia tanpa memperlihatkan kanan kiri, terlintaslah di situ kereta api dari arah Rangkas menuju Merak. Oleh karena itu, pada kelalaian dari pengendara terjadilah kecelakaan tersebut. Artinya ada kelalaian pengemudi? Kemungkinan terjadi seperti itu. Dari pengemudi sendiri, saat ini kondisinya masih luka-luka. Alhamdulillah tidak ada korban meninggal dunia. Namun saat ini kondisi korban masih dirawat di rumah sakit. Usai kejadian, aparat Satlantas Polres Cilegon langsung mengevakuasi bangkai badan kendaraan dan meminta keterangan dari sejumlah warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 menertibkan 95 bangunan di lintas Pasar Senen Ancol. Penertiban dilakukan karena bangunan semi permanen yang dibangun oleh warga membahayakan perjalanan kereta api. ...95 bangunan semi permanen di lintas Pasar Senen Ancol ditertibkan oleh petugas dari PT Kereta Api Indonesia Daob 1. Untuk memudahkan proses penertiban, PT Kereta Api Daob 1 mengerahkan 20 kereta api gerbong datar. Penertiban melibatkan 300 personel gabungan. Selain menertibkan bangunan, petugas juga melakukan penutupan kembali akses liar untuk menuju jalur kereta api yang sempat dibuka oleh oknum tak bertanggung jawab. Penertiban dilakukan karena bangunan semi permanen yang dibangun oleh warga ini membahayakan perjalanan kereta api. Pemirsa, 2 kapal asing penangkap ikan berbendera Malaysia dimusnahkan Kejaksaan Negeri Banda Aceh setelah adanya putusan ingkrah yang menyatakan bersalah mencuri ikan di perairan Selat Malaka. Kedua kapal bersama alat pendukung lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kejaksaan Negeri Banda Aceh musnahkan 2 kapal asing yang menjadi barang bukti perkara penangkapan ikan secara ilegal di Pelabuhan Lampulo. 2 kapal berbendera Malaysia tersebut diantaranya KHF 2598 berbobot 64,19 gross ton, serta KHF 1980 GT 63,74. Pemusnahan 2 kapal asing tersebut dilakukan di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh. 2 kapal ini ditangkap pada tahun 2019 oleh kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan Hiu 012 karena menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Selat Malaka. Saat penangkapan, petugas juga mengamankan nahoda dan 4 ABK warga negara Thailand dari kapal KHF 2598. Sedangkan pada kapal KM KHF 1980, petugas juga mengamankan nahoda bersama 4 ABK yang juga warga negara Thailand, yang saat ini semuanya telah dipulangkan ke negara asalnya. Untuk memberikan efek jerat terhadap pelaku illegal fishing di Indonesia, maka semua kapal ikan asing yang tertangkap di beberapa wilayah di Indonesia akan dimusnahkan. Selain kapal, alat pendukung seperti GPS, radio dan kompas, serta jaring katrol dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong. Mereka masuk wilayah Indonesia tanpa izin dan sekaligus menangkap ikan menggunakan trol, ya, bukan trol. ABK-nya sudah dikembalikan ke negara asalnya, yaitu di Thailand. Kapal ini ditangkap di wilayah perikanan Republik Indonesia Selat Malaka. Untuk proses hukum, 2 kapal ini dibawa ke Lampulo, Banda Aceh dan sudah diputuskan dengan kekuatan hukum tetap untuk dimusnahkan. Putusannya itu telah berkekuatan hukum tetap, isinya dimusnahkan. Maka pada hari ini kita melaksanakan putusan itu, tentu saja yang melaksanakan Bapak Jaksa selaku eksekutor. Jadi yang diputus musnah ada 2, maka dilaksanakan pembunuhannya, eksekusinya berarti. Maka ini kan salah satu bukti bahwa kita gitu nggak akan kendor di dalam memerangi illegal fishing, gitu kan? Pemusnahan kapal ikan asing tersebut juga dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Di Aceh hanya 2 kapal. Sementara kemarin telah dimusnahkan di Batam 10 kapal dan di Belawan 6 kapal. Untuk pemusnahan selanjutnya akan dilakukan di Pontianak 4 kapal dan di Natuna 10 kapal. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.
Tim gabungan Polres Tangerang Selatan dan Polsek Serpong melakukan reka adegan pembunuhan warga negara asing dan istrinya yang merupakan WNI di Serpong. Tersangka menjalani 32 reka adegan. Sebanyak 32 reka adegan dijalani WA, tersangka pembunuhan WNA asal Jerman dan istrinya yang merupakan WNI di perumahan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Dari reka adegan ini pula diketahui tersangka tega menghabisi kedua korban menggunakan kampak. Ditemui usai gelar perkara, Kesatreskrim Polres Tangerang Selatan AKP Angga Surya Saputra menyatakan pelaku sempat mengejar asisten rumah tangga korban yang melihat langsung pembunuhan tersebut. Ya, jadi ada komunikasi antara ART, antara saksi dengan tersangka. Sempat ada komunikasi, namun kemudian karena si saksi ini dinilai baik oleh si tersangka, maka si tersangka langsung melompat untuk pergi melarikan diri. Kemudian si saksi pun melompat pagar untuk meminta pertolongan. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Pasangan suami istri ditemukan tewas di rumahnya di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan 13 Maret lalu. Kedua korban ditemui dalam kondisi penuh luka senjata tajam. Warga perumahan Giriloka 2 Serpong, Tangerang Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di rumahnya. Saat ditemukan, kondisi kedua korban penuh dengan luka senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan, rumah tersebut dihuni oleh pasangan Kurt, 80 tahun, warga negara Jerman, dan istrinya Naomi, 50 tahun, warga negara Indonesia. Pasangan suami istri ini dibunuh oleh kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban. Pelaku tega menghabisi nyawa mantan majikannya karena sakit hati kerap dicaci maki. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 dan 363 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Barat akan menyelidiki dan tangkap pelaku pembuat video asusila di Bogor, Jawa Barat. iNews Pagi segera kembali usai jeda berikut.